Ya, ini adalah episode perdana dari Simple Sport Daily Activity. Di mana untuk episode perdana ini saya akan bercerita soal proyek perdana saya di mobil yang begitu ikonik lengket dengan diri saya, yaitu adalah Mercedes-Benz W203 tahun 2002. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Kenapa mobil ini saya katakan begitu ikonik dengan diri saya? Karena ini adalah mobil pertama saya, pemberian dari ibunda. Dan saya memiliki mobil ini di tahun 2014 silam, ketika saya masih di jenjang perkuliahan. Mobil ini ketika saya dapat itu full standar, ini standar banget, nggak ada rubahan. Karena pemilik sebelumnya ini adalah salah satu pejabat dari Provinsi Riau, jadi mobilnya sangat terawat dan sangat bersih. Oke, untuk basicnya sendiri ini adalah Mercedes-Benz, kode bodinya W203, mesin M111 dengan tipe C200. Proyek mobil ini berjalan di tahun 2015. Di situ saya mulai merubah penampilan dari Mercedes-Benz yang saya miliki. Di situ awal mula saya mengganti velgnya dulu. Saya menggunakan velg AMG ring 19 dengan lebar 8,5 9,5 inci, dibalut ban dengan ukuran depan 225/35 dan belakang 235/35. Kemudian ubahan besar lainnya yang saya lakukan ada di bagian bodi. Di sini untuk penampilannya saya rubah body kit, saya custom sendiri karena di tahun 2015 itu untuk full patch-nya dari body kit Mercy ini itu cukup mahal, tidak terjangkau untuk saya ketika masih kuliah. Untuk harganya itu berada di kisaran 11 sampai 15 juta itu full AMG. Itu replika yang aslinya juga nggak kebeli. Jadi saya mengcustom sendiri. Memang customannya ini body kit bukan full bumper. Jadi saya hanya nambahin bawahnya aja. Customnya ini saya mengambil beberapa referensi dari internet dan kemudian saya custom sendiri. Kemudian di sini ada rubah-rubahan untuk tampilan di face up-nya. Ini lampu saya udah ganti yang mereknya Eagle Eyes proyektor dan lampunya di sini sudah kristal, kacanya bening. Dan grill saya juga ganti di model AMG. Kemudian untuk perubahan yang lebih signifikan lagi, yang lebih merubah dari hampir segala aspek dari tampilan Mercedes-Benz W203 saya ini adalah penambahan over fender atau wet body. Nah, di sini saya cukup ekstrim. Ini body aslinya saya potong dan kemudian saya menggunakan adaptor depan 3 cm dan belakang itu 5 cm. Awalnya saya pengen pakai velg yang lebih lebar, mungkin velg 10 atau 11 inci. Hanya saja untuk PCD dari Mercedes-Benz ini sedikit berbeda, dan jadi untuk pemilihan velg itu terbatas. Saya putuskan untuk menambahkan adaptor saja. Wet body saya inspirasinya dari CLK 63 AMG. Di situ saya suka desainnya yang polos, simple tapi tetap tegas. Makanya saya ngambil desain itu, dan memang dari segi tampilan fisik body dia mirip dengan W203. Jadi menurut saya ini perpaduan yang pas untuk di mobil saya. Jadi di sini mobil saya ini saya konsepnya lebih ke street racing untuk harian. Dan untuk menambah kesan kentalnya street racing, saya membuat spoiler custom juga. Itu tiruan dari Mercedes-Benz CLK DTM.
Nah, kemudian untuk aksesoris lainnya seperti kanar ini saya juga buat sendiri. Ini disebabkan di tahun 2015 itu untuk mengcustom sebuah Mercedes-Benz W203 ini cukup sulit. Tantangannya itu yang terberat adalah part customnya itu sangat sedikit dan harganya mahal banget. Jadi di sini saya lebih banyak mengcustom dari part-partnya. Untuk dapur pacu di sini saya tidak merubah apa-apa. Ini tetap standar pabriknya karena saya penggunaannya untuk harian. Jadi saya pikir saya lebih mengutamakan efisiensi dari bahan bakarnya. Dan juga mobil ini nggak ada buat trek-trekan balap-balapan. Ya menurut saya udah cukup lah dengan mesin 2000 cc nya ini. Dan untuk interior saya hanya menambahkan satu kursi semi bucket seat untuk di bagian supir. Banyak banget yang bertanya kenapa kursi racing yang saya pakai itu hanya sebelah aja di bagian supir, kenapa tidak dua-dua di kiri kanan. Ini alasan yang cukup kuat, saya masang hanya sebelah saja. Kemarin saya sudah memesan dua sepasang kiri kanan. Kemudian saya konsultasi dengan dealer Mercedes-Benz Pekanbaru. Dan ternyata di kursi penumpangnya itu ada sensor berat badan untuk anak bayi. Nah, jadi apabila sensor itu kita lepas, otomatis airbagnya tidak berfungsi. Sayang banget kalau kita masang jok yang KW dan kita melepaskan fitur yang sangat penting di sebuah Mercedes-Benz, yaitu keselamatannya, airbagnya. Jadi saya putuskan untuk tidak mengganti yang di sebelah supir. Kemudian untuk sound system saya menggunakan speaker Mohawk itu 10 inci bagian belakang kiri kanan. Untuk bagian pintu kemudian tweeter depan itu standar masih bawaan Mercedes-Benz. Dan subwoofernya elektroniknya saya menggunakan Rodec. Sampai di bagian head unit saya juga menggunakan Rodec. Itu merek-merek lama. Mungkin sekarang orang udah pada nggak tahu merek Mohawk dan Rodec. Itu merek lama di tahun itu cukup terkenal. Ada beberapa aksesoris kecil seperti tachometer, kemudian voltmeter, vakum itu saya pakai full Apexi. Dan open filter saya memakai KNN. Lalu double muffler saya cabangin dari bawah itu HKS. Untuk joknya itu saya pakai Recaro SR7. Cukup susah untuk dapat yang tipe SR7 di Indonesia karena saya harus pesan dulu. Lalu kaca film saya full 30% keliling. Bagian tail light atau stop lamp saya menggunakan yang tipenya mirip seperti S-Class di tahun 2000-an. Itu udah kristal, kemudian dia lebih polos warnanya. Aslinya nggak seperti itu. Stop lamp dari W203. Dan untuk sejarahnya ini cukup penting ya, mobil ini bisa dibilang memang sejarahnya banyak banget dengan saya. Mulai dari awal saya dapat, saya ngurusnya, gimana jatuh bangun mobil ini, kerusakan-kerusakannya, hingga sampai mobil ini dapat memenangkan beberapa kontes di acara-acara kontes mobil di Pekanbaru. Ya saya cukup bangga, memang untuk desain dari mobil ini sendiri itu pro kontra. Banyak yang kontranya daripada pronya karena bisa dibilang untuk konsep mobil ini sendiri saya itu keluar dari hakikatnya Mercedes-Benz, di mana notabene-nya Mercedes-Benz itu orang tahu semuanya mobil mewah, mobil nyaman, mobil elegan, mobil pejabat dan segala macam. Di sini saya mengkonsep sebaliknya, konsepnya di sini lebih sporty, lebih racing dan lebih sedikit kelihatan nakal. Itu kenapa saya bilang mobil ini begitu kental dengan karakter saya. Ini ikonik banget untuk diri saya. Saya mengekspresikan passion saya di mobil ini. Dan sedikit idealis dalam pembangunan mobil ini. Saya memang hanya mengikuti hasrat dari kemauan diri saya. Tetapi tidak sedikit juga yang pro yang mengatakan jarang banget Mercedes-Benz itu di konsep street racing begini. Jadi itu sebuah kebanggaan bagi saya. Dan mobil ini orang-orang begitu kenal, ketika lewat mereka langsung tahu kalau itu mobil saya itu adalah sebuah pride, sebuah kebanggaan. Karakter kita itu nempel banget di mobil ini. Tanpa orang harus tahu kita, dengan melihat modifan mobilnya mereka tahu itu hasil karya kita. Ya, kemudian untuk kedepannya
saya nggak ada kepikiran untuk merubah konsep dari mobil ini. Mobil ini udah 100% rampung, mungkin nggak ada rubahan karena saya udah cukup puas di tampilan Mercedes-Benz saya, dan saya mempertahankan untuk style dari tahun 2000-an ini, di mana sekarang mungkin Mercedes-Benz itu sudah banyak banget modifikasi-modifikasi yang ekstrim, seperti Rocket Bunny, habis itu dia Hella Flash segala macam. Saya tetap bertahan di konsep tahun 2000-an, di mana saya besar dan saya mengenal otomotif modifikasi itu di tahun 2000-an. Tidak ada rasa malu saat mengendarai mobil ini karena memang kebanggaan banget untuk saya mobil ini. Saya nggak mikirin cemooh orang mengenai konsep yang saya buat, karena saya sangat menikmati hasil dari karya saya. Dan apa ya, itu aja sih rubahan saya di mobil harian yang saya pakai dulu untuk kuliah. Oke, jadi mungkin segitu dulu video perdana kita, karena untuk pembangunan dari Mercedes-Benz ini saya nggak begitu banyak buat rekaman videonya. Jadi video ini saya mewakilkan penjelasan dari project perdana saya di Simple Sport Daily Activity. Next, kita masih punya banyak banget project-project lainnya yang memang asal mulanya itu berawal dari mobil pertama saya ini. Segitu dulu video kita kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe channel saya, like dan komen, lalu bunyikan juga loncengnya agar kalian update terus seputaran otomotif di Simple Sport Little Garage.